Guys, kali ini gue mau nge-review Asus H81MI. Gue dapat barang ini dari marketplace dengan harga 255.000 banding dengan Intel Core i3 4130T atau i3 generasi keempat. Menurut kalian worth it atau enggak? Komen di bawah. Nah, di sini gue mau bahas spesifikasi motherboard ini, tampilan fisiknya dan rakitan yang cocok untuk motherboard ini versi gue sendiri, guys. Langsung aja kita gas nge-review barang bekas motherboard Asus H81MI. Oke, seperti biasa yang mau gua bahas di sini Asus H81MI. Di sini dia memiliki form factor micro ATX dengan diameter 22,6 cm x 17,5 cm dan dia memiliki soket LGA 1150 atau generasi keempat. Dia memiliki DDR3 RAM. Di port belakangnya ada PS2 keyboard dan mouse, dan kemudian ini ada DVI port juga. Ada di support atau port VGA. Kemudian dia punya 4 USB 2.0 dan 2 USB 3.0. Dia juga ada LG 4 LAN untuk LAN port untuk mengkoneksikan ke internet, dan 3 audio jack, line in, line out, dan juga mikrofon. Di port bagian depan dia punya USB 2.0 header ini buat nyolokin ke casing, dan juga punya 2 SATA konektor 3 Gbps ini yang warnanya coklat ini ya, yang di bawah ini, dan SATA 3 konektor 6 Gbps yang warnanya kuning ini yang ada di bawah di motherboard ini. Dia memiliki satu front audio header dan juga front panel ini buat nyalain komputer melalui casing. Dia memiliki CPU fan connector ini buat heatsink, sistem fan connector ini buat tambahan fan di casing, SPDIF out header, dan kemudian ada internal speaker connector, dan ada PCI Express X16 slot 3.0. Kemudian dia punya 2 PCI Express X1 slot ini buat tambahan seperti USB extender, LAN card, dan juga audio card dan sebagainya, guys. Next kita masuk ke CPU support. Nah, di sini dia punya i3 Gen 4 dari 4130 sampai 4370T, dan kemudian dia punya Core i5 generasi keempat 4430 sampai 4690T, dan punya Core i7 generasi keempat 4765 sampai 4790T. Dia juga support Intel Pentium J G220 sampai G470, Intel Celeron G1820 dan juga sampai dengan G1850. Untuk Xeon sendiri, untuk prosesor server Asus ini support E1220V3 sampai E1286L V3. Dia juga support integrated graphic processor dan dia bisa menyala tanpa bantuan VGA eksternal. Support dual channel sampai 16 GB dengan kecepatan 1600 MHz dan juga 1333 MHz. Untuk versi lengkapnya, prosesor yang support di motherboard ini kalian bisa buka website dari Asus, dan untuk linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi. Oke guys, inilah tampilan motherboard Asus H81MI. Tentunya untuk tampilan motherboard seperti biasa akan gue mulai dari ujung kiri atas terlebih dahulu. Di sini terdapat colokan CPU 1x4 pin, dan di tengah-tengah ini terdapat slot untuk prosesor. Kemudian kalau kita geser ke samping atas, sampingnya RAM ini ada colokan untuk heatsink dan juga 2 slot RAM DDR3. Di bagian kanan terdapat colokan 1x24 pin untuk power motherboard. Next kita geser ke tengah. Terdapat shaft fan ini chassis fan yang bisa digunakan untuk tambahan fan di casing. Next ada baterai CMOS, kemudian di bawahnya ada slot PCIe 1x16 untuk VGA dan 2 slot PCIe 1x1 yang bisa digunakan untuk tambahan seperti LAN, USB, dan sebagainya. Di bagian ujung bawah motherboard ini terdapat slot AAFP yang bisa digunakan untuk audio di Mobo, SPDIF yang sama juga untuk transmit audio digital. Kemudian ada TPM untuk security module, dan ada slot USB tambahan yang bisa digunakan untuk colokan USB di front casing. Kemudian ada 2 slot SATA warna kuning untuk SATA 6 Gbps. Dan kemudian yang dark coklat ini untuk SATA 3 Gbps. Ke atas dikit ada colokan untuk speaker dan front panel. Di belakang motherboard ini terdapat slot untuk keyboard mouse PS2, di bawahnya ada slot display DVI dan juga VGA. Dan di bawahnya lagi ada 4 slot untuk USB 2.0 dan 2 slot USB 3.0 yang 3.0 ini yang ada di warna birunya, guys. USB colokan USB warna biru. Kemudian ada slot untuk colokan LAN, dan di bawahnya ada colokan untuk audio in, out, dan juga mikrofon.
Oke guys, dan sekarang kita masuk ke rakitan, dan rakitan kali ini gue mau bikin yang 1 jutaan ya. Jadi ya ini adalah part-part atau komponen-komponen yang akan gue tampilin buat kalian. Tentunya dari beberapa komponen ini tentunya harganya ini nggak mengikat ya. Artinya kalian bisa menemukan di marketplace itu lebih murah atau lebih mahal ya. So langsung aja kita masuk ke rakitan 1 juta. Dapat apa aja dengan Asus H81M tentunya. Nah ini untuk Asus H81M ini gue nemuin di marketplace itu paling murah itu di harga 250.000 guys. So gue masukin di sini Asus H81M 250.000. Kemudian untuk prosesor ini ada alternatifnya ya. Gue masukin i3 4160 karena gue fokus ke performance walaupun rakitannya cuma 1 jutaan guys. Ini untuk harga i3 4160 ini harganya 73.000. Alternatif kalau kalian mau nyari yang lebih murah lagi ada Pentium G3230 dengan kecepatan 3,2 GHz dan juga 2 core dan juga 2 thread dengan harga 16.000 aja. Tentunya ini dari segi harga pun terlampau jauh ya, dari 73.000 ke 16.000. Dan untuk i3 ini dia memiliki kecepatan 3,6 GHz dan juga dual core dan 4 thread. Silahkan aja kalau kalian mau bener-bener ngehemat tentunya pilih yang Pentium G3250. Tapi kalau kalian mau ya yang mungkin jangan hemat-hemat amat lah ya, untuk prosesor kita kan yang penting under 100.000 gitu kan. Under 100.000 kita bisa ambil yang i3 4160. Ini sama-sama hemat juga kok. Cuman ya gitu, perbedaannya agak jauh ya dari segi harga. Next untuk heatsink. Nah untuk heatsink ini ada 1150 ya, standar. Ini untuk heatsink ini tentunya gue pilihin ya. Biasanya kalau kalian beli motherboard suka dibonusin heatsink kayak gini. Cuman kekurangannya dari heatsink ini adalah dia itu gampang patah, karena gue juga pernah ngalamin guys, sampai patah kakinya itu karena mungkin terlalu kenceng kali ya pas masanginya. Jadi si kakinya itu patah dan gak bisa dipakai lagi, harus modal lagi gitu guys. Tapi dari situ harganya cuman murah kok, cukup murah kok, terjangkau. Ini 20.000 kalau nggak salah, ini harganya harga baru guys. Dan alternatif kalau misalkan kalian mau pengen yang agak kece dan juga lebih gampang dipasangnya, terus juga heatsink yang lebih awet, lebih kuat gitu, kalian bisa lirik heatsink Deepcool yang ini harganya 53 ribuan ya. Kalau misalkan kalian nggak mau ribet masangin kaki-kakinya itu, kaki-kaki heatsink yang standar 1150 itu, karena jujur aja guys, ketika gue pertama kali pakai heatsink ini, gue sampai nonton tutorial dulu, ini gimana cara pasangnya kok susah banget gitu. Nah kalau gue beli yang kebetulan gue juga punya yang Deepcool heatsink Deepcool ini harganya 53.000. Dia di bawahnya itu ada pengait buat bautnya, jadi tinggal kita baut aja, putar-putar gitu kayak heatsink di AMD kalau nggak salah guys. Tinggal kita pasang aja bautnya itu dan kemudian dia udah bisa terpasang dengan mudah guys. Next ada untuk heatsink ini harganya 20.000. Kemudian next tentunya RAM ini 8 GB DDR3 speed 12800. Ini harganya 70.000. Dan untuk alternatif RAM ini kalian bisa upgrade ke 16 GB karena kalian punya 2 slot RAM yang bisa kalian manfaatkan. Oke, next hard disk ya. Nah untuk hard disk ini yang 500 GB ini opsional ya, karena mepet-mepet dari 160 GB sampai 500 GB itu harganya mepet banget guys. Dan untuk hard disk yang 500 GB ini 70.000. Gue juga kadang nemuin ya yang 320 GB itu harganya sekitar 50 sampai 60 ribuan, dan 250 GB itu harganya 30 sampai 45 ribuan, dan yang 160 GB itu harganya rata-rata 20 sampai ya 35 ribuan guys. Jadi dari 160 sampai 500 GB ini harganya mepet-mepet ya, kecuali kalau misalkan kalian nyari yang 1 TB itu baru harganya ada perbedaan harga ya. Dari mungkin 150 sampai 200 sampai 300 sampai 400 juga ada. Dan kalau kalian nyari hard disk yang baru yang 1 TB itu harganya kalau nggak salah 600 ribuan guys ya. Next, kemudian ada GT 730, ini 2 GB dengan harga 300.000. Nah ini gue cocokin di si i3 4160 ini. Dia memiliki kecocokan yang oke banget ya di bottleneck kalkulator. Sebagai alternatif, kalau misalkan kalian mau nyari harga barunya, ini 300.000 ini harga second ya. Untuk harga barunya itu di angka 485.000 dan dia dapat memorinya itu 4 GB guys.
Berikutnya power supply. Nah ini komponen yang paling penting dan yang paling utama kalian perlu perhatikan sebelum ngerakit PC. Karena rata-rata kalau misalkan ngerakit PC, prosesornya pengen yang bagus, PGA-nya pengen yang bagus, storage-nya lebar, RAM-nya gede gitu. Tapi kalian melupain satu hal, yaitu power supply. Nah power supply-nya itu rata-rata banyak yang pembeli itu membeli power supply kaleng-kaleng ya. Menurut gue kalau misalkan kalian daripada beli power supply yang harga 100 ribuan, 200 ribuan baru, mendingan beli dari brand-brand yang ternama tapi second ya, dengan tujuan ya menghemat budget apalagi gitu kan. Gue nyaranin di sini FSP Hexa ini 500 watt. Harganya itu 275.000. Di sini kalian bisa punya alternatifnya ya yang second ya. Gue nemuin juga di sini ada Seasonic 450 watt, harganya 350.000. Ini untuk rakitan seperti ini kalian bisa rakit 450 watt, 400 watt pun cukup guys ya. Walaupun pakai VGA ya, 400 watt pun cukup ya, karena ini nggak gede-gede amat dari TDP-nya, dari VGA dan juga prosesornya. Kemudian Seasonic 450 watt ini harganya 350.000, tentunya lebih mahal dari FXP Hexa 500 watt. Dan juga ada Decay 5.0, ini yang 500 watt juga harganya 365.000. Kalian ya terserah mau beli yang second, tapi kalau misalkan mau nyari yang baru, gue bisa nyaranin ini guys ya, yang gue bisa jamin ini kualitasnya. Kalau misalkan kalian nanti upgrade mungkin ya ke generasi ke 10, ke 12, ke 13, 14, kalian masih bisa menggunakan power supply ini, dan nantinya ditentuin lagi ya kalian mau pakai VGA atau enggak. Untuk power supply yang gue saranin harga baru ini ada XPG Pylon, ini 550 watt, harganya 734.000. Dan juga ada FSP Vita, ini 550 watt, harganya 670.000. Dan juga FSP Heavy Pro 550 watt, harganya 674.000. Dan yang terakhir ada PC Cooler KF 650 watt, harganya 520.000. Dan untuk power supply ini ya kita bisa diskusi ya, mana yang terbaik, mana yang mungkin kurang gitu kan. Jadi silahkan berikan kalau misalkan kalian kontra dengan pendapat gue di sini, kalian bisa kasih pendapat kalian di kolom komentar. Gue nanti bakal balas juga. Kemudian ini ada casing dari ATX Avaris, dan ATX Avaris ini menurut gue paling oke daripada kalian beli casing second yang kadang kalau dipegang itu nyetrum guys, yang masih besi gitu kan kualitasnya. Untuk casing ATX Avaris ini gue dapetin yang non PSU, ini harganya 145.000. Dia memiliki satu fan 12 cm di sampingnya, dan dia memiliki satu fan 8 cm di belakangnya. Tapi menurut gue pribadi untuk casing ini masih agak kurang ya dari segi airflow tentunya ya kan, karena keterbatasan fan yang ada di situ. Kemudian sebagai alternatif kalau kalian punya budget berlebih, gue bisa nyaranin Segotep Night MATX, harganya 260.000 ya. Tergantung kalian mau nambahin budget di power supply atau kalian mau nambahin budget di bagian estetika, airflow, di bagian casing gitu ya. Up to you guys. Next untuk monitor, nah ini monitor ini opsional ya. Jadi kalau misalkan gue masukin monitor, ini harganya pasti bakal membengkak jauh guys ya. Dari tujuan awalnya 1 juta, ini bakalan jauh banget, sekitar 2 jutaan lebih ya. Jadi untuk monitor gue dapetin harga baru ini Xiaomi A24i, harganya 1.099.000. Dan perlu diingat ini monitor ini sudah IPS ya, karena sekarang itu monitor udah murah-murah guys ya, udah hostnya juga udah tinggi gitu, jadi kita nggak perlu ngeluarin budget berlebih buat nyari monitor yang bagus. 1 jutaan juga udah bagus guys. Nah ini untuk harganya, kalau gue jumlahin totalnya ini, kalau kalian ngikutin yang ada di sini semuanya, totalnya itu 1.203.000. Ini PSU CPU doang. Tapi kalau mau sama monitor harganya 2.302.000 guys ya. Up to you. Kalian mau ngikutin rakitan ini atau punya rakitan sendiri, silahkan kita diskusi di kolom komentar ya. Kasih pendapatnya. Setelah tadi kita ngebahas rakitan 1 jutaan, sekarang gue tambah lagi budget 1 juta lagi. Kira-kira kita dapat rakitan seperti apa ya? Dan tentunya untuk mengawalinya gue pasti masukin ya Asus R81M. Ini ya yang kita review saat ini harganya 250.000. Kemudian untuk CPU-nya ini gue ambil yang i5 4570S. Kemudian untuk prosesornya gue ambil ya i5 4570S. S di sini artinya ya kalau nggak salah itu super guys ya. Jadi yang T itu hemat daya dan S spesial kalau nggak salah ya. Yang S ini spesial ya. Jadi D itu lebih baik gitu guys. Ada juga yang K itu untuk overclock. Untuk i5 ini harganya 210.000.
Dan kalau misalkan kalian bertanya kenapa kok nggak i7, i7 itu menurut gue terlalu over budget guys ya, dari segi performa ya mending kita rakit yang generasi ke-6 atau generasi ke-7 sekalian aja, karena harganya juga ya nggak beda jauh dari i7 yang generasi ke-4. i7 generasi ke-4 rata-rata masih di angka 500 ribuan, which is di sini harganya itu beda 150% dari i5 4570S ini ya. So ya, jadi untuk prosesor gue tetap ambil yang i5 4570 karena sayang banget kalau misalkan kita ngeluarin budget berlebih tapi dapatnya masih generasi keempat guys. Walaupun ya untuk segi performa sih masih bisa diandelin, tapi ya terlalu jadul sih. Next, untuk heatsink, nah ini guys, Deepcool CK1158 ya. Jadi ya gue saranin heatsink ini pakai yang agak bagusan dikit lah ya, jangan yang standar atau yang stok gitu ya. Selain karena awet, ini mudah dipasang ya. Udah gue jelasin tadi di rakitan PC 1 jutaan. Next, untuk RAM kita maksimalin aja, ini 2x8 GB. Speednya yang 1280 ini atau yang 1060 bebas ya. Ini harganya gue dapetin di angka 140.000 2x8 GB ini. Untuk harddisk tentunya gue mau ngambil yang 1 tera karena gue yakin kalau kalian ngerakit PC yang 2 jutaan yang untuk gaming ini, kalian pasti nyimpen game-game yang agak gede dan kalian ngedownload di Steam itu pasti ya lumayan lah ya untuk nyimpen gitu kan. Jadi gue nyaranin ini yang 1 TB second 190.000, dan kalau misalkan kalau mau beli yang baru untuk 1 TB ini di harga sih 600-700 ribuan ya. Saya bahkan ada yang sampai 800 ribu, aduh ribet banget ini. Kemudian untuk VGA ini GTX 560 Ti ini ya, ini gue udah cocokin ini sampai AVA 4570. Dia memiliki apa namanya, bottleneck kalkulator itu udah banget guys. Jadi gue bisa nyaranin yang GTX 560 Ti ini di harga 345.000. Alternatif kalian bisa lirik yang RX 560. Ini juga sama, dari segi bottleneck kalkulator juga rendah kalau disandingin sama i5 generasi keempat. Yang GTX 560 Ti ini dia memiliki bitnya itu 256 bit dan juga memorinya 1 GB. Dan kalau yang 560 ini dia udah DDR5 128 bit 4 GB dengan harga 750.000 ya, lebih mahal jauh tapi kualitasnya juga lumayan guys. Next, untuk power supply ini F-gap 500 watt, harganya 599.000 itu 600 ribuan lah ya. Ini gue pilihin F-gap ini karena menurut gue kalian pakai VGA yang bagus, apalagi kalau kalian beli yang 560 RX 560, kalian pasti perlu power supply yang mumpuni ya buat ngangkat VGA yang bagus-bagus, apalagi prosesor yang bagus-bagus gitu ya. Jangan pelit ke prosesor ya, jangan pelit ke power supply ya, karena power supply ini jantungnya komputer. Kalau power supply kalian jelek dan sering jeglek, sering ya apa namanya, sering short atau mungkin kualitasnya nggak bagus, itu bisa ngerusak ke motherboard, ngerusak ke VGA ya. Mending kita ngeluarin budget berlebih untuk power supply daripada kita ngeluarin budget berlebih buat ganti motherboard. Itu sayang banget guys ya. Harganya 600 ribuan menurut gue sangat kuat sekali. Ini udah bronze certificate, udah gue cek di 80 plus. Ini udah bisa dipertanggungjawabkan 80 plusnya karena terbaca di website 80 plus. Next, ini untuk SSD Kingston 128 GB, harganya 145.000. Ini alternatif kalau kalian mau nyari yang murah-murah ya, karena ini dia juga punya garansi 3 tahun. It's worth, sangat worth sekali. Casing ini Cube 210 Imperion 252.000. Ini harganya 252.225, jadi gue bulatin 252.000. Dia memiliki spesifikasi 2 fan di kanan 12 cm, 2 fan di bawah 12 cm, 1 fan di belakang 12 cm, dan 2 fan di atas 12 cm. Nanti tinggal kalian atur aja airflow-nya, mana intake-nya, mana outtake-nya. Kalian bisa cek aja di gambar-gambar di Google, banyak kok tutorial-tutorial gimana cara nyentuhin outtake dan juga intake-nya di suatu casing. Dan ya kalian bisa custom sih di sini di Cube 210 Imperion ini bisa custom, mau kalian RGB, mau kalian ya tanpa lampu, mau kalian lampunya bening putih, kalian yang muter-muter gitu, terserah kalian ya. Jadi keuntungannya untuk Cube 210 Imperion ini bisa menambah estetika walaupun PC yang kalian rakit terlampau jadul guys, sudah 10 tahun ke belakang ya. Menurut gue sih yang penting RGB itu nggak tahu, katanya bisa nambahin FPS sih. Komen di bawah.
Next, total kalau kalian nggak mau pakai monitor, harganya ini agak di atas sedikit ya, dari 2 jutaan ini 2.184.000. Tentunya ini kalian bisa kurangin dari segi hard disk dan juga dari segi casing. Kalian bisa kurangin atau juga prosesor pakai yang i3 juga is okay. Kalau mau kalian pasin di angka 2 jutaan. Atau dari motherboard pun kalian bisa nyari yang harga 200 ribuan juga. Gue yakin pasti nemuin kok, karena motherboard ini motherboard yang terlampau jadul, jadi untuk nyari harga ini pasti variatif ya. Totalnya itu 2.184.000, tapi kalau kalian mau pakai monitor itu gue nyaranin yang Xiaomi G24i. Dia juga udah 24 in, Hz-nya udah 180 Hz, respon time 1 ms, dia punya 1 DP port, 1 HDMI port, dan juga 1 audio port. Jadi kali ini monitor ini nggak support VGA, kalian harus pakai converter lagi. Karena kita pakai VGA eksternal, gue yakin ada ya yang namanya HDMI itu, jadi udah support untuk monitor ini. Monitor ini harganya 1.386.000. Jadi kalau misalkan kita bulatin monitor sama casing, harganya 3.570.000. Jadi untuk rakitan ini kalian bisa mau pakai monitor atau enggak, ini terserah kalian guys. Oke guys, dan itu adalah review dari Asus H81M. Kita udah bahas tadi mengenai spesifikasi dari motherboard ini, kita udah bahas tentang tampilan dari motherboard ini, dan kita sudah bahas tentang rakitan 1 juta, 2 juta. Dan untuk rakitan ini gue balikin lagi ke kalian mau ngikutin ini silahkan, nggak mau ngikutin dan kita bisa diskusi di sini. Gue bisa pilihin part-part yang lain, mungkin kalian punya pembahas atau rakitan sendiri, kalian bisa share di kolom komentar. Dan akhir kata, gue makasih banget yang udah nonton video ini. Kalian punya masukan, kalian punya apapun ini, silahkan luapkan di kolom komentar. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak yang udah nonton video ini, dan sampai berjumpa lagi di review-review motherboard, prosesor, dan lain-lain barang-barang bekas. Pokoknya kita ngegas nge-review barang bekas. Sampai berjumpa lagi guys.